Halo semua, pasti paham ya kalau kualitas pendidikan di Indonesia ini masih sangat banyak tantangan, seperti kemampuan literasi dan numerasi yang rendah, seperti mutu akses dan infrastruktur pendidikan yang belum merata. Momen bonus demografi 2035 dan visi Indonesia Emas 2045 bisa menjadi peluang sekaligus tantangan. Kita harus menyiapkan generasi muda yang tidak hanya siap secara teknis tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan yang dibutuhkan masa depan. Salah satu pendekatan yang mulai diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah deep learning atau pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam bukanlah kurikulum baru, tetapi sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep yang lebih dalam, bukan sekedar hafalan. Melalui pembelajaran mendalam, siswa didorong untuk berpikir kritis, menghubungkan berbagai disiplin ilmu, dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, siswa tidak hanya tahu apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana suatu konsep diterapkan. Untuk pembahasan lebih detail mengenai konsep pembelajaran mendalam, simak video berikut. Pembelajaran mendalam atau deep learning memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu mindful atau berkesadaran, di mana siswa benar-benar diajak untuk hadir dalam proses belajar, memahami apa yang mereka pelajari, dan menyadari manfaatnya. Yang kedua, meaningful atau bermakna. Materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan mengingatnya. Yang ketiga, joyful, menggembirakan. Pembelajaran dibuat lebih menarik dengan berbagai metode interaksi seperti diskusi, proyek kolaboratif, dan pemanfaatan teknologi. Tujuan yang diharapkan dari pembelajaran mendalam ini adalah mencapai 8 dimensi. 8 dimensi dalam profil lulusan. 6 dimensi masih selaras dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian. Sementara 2 dimensi tambahannya adalah komunikasi dan kesehatan. Saat ini setidaknya ada 6 strategi yang bisa coba diterapkan di sekolah. Yang pertama, menajamkan materi esensial dalam CP. Jadi Bapak Ibu perlu mengkaji ulang materi yang paling penting dalam sebuah topik, dan selanjutnya dikembangkan secara mendalam. Misalnya, dengan menambahkan contoh aplikasi atau manfaatnya dalam dunia nyata, isu atau masalah yang relevan, keterkaitan dengan konsep maupun disiplin ilmu lainnya, serta nilai atau karakter yang dapat diajarkan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Jadi Bapak Ibu perlu mengurangi ceramah satu arah dan memberikan banyak waktu untuk siswa mengeksplorasi dan berdiskusi. Bapak Ibu dapat menerapkan model pembelajaran seperti project based learning, problem based learning, dan inquiry based learning. Model-model pembelajaran tersebut bukan hanya meningkatkan keaktifan siswa, tetapi juga membangun keterampilan bernalar kritis, kreativitas,
kolaborasi, dan komunikasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemanfaatan teknologi digital. Dengan adanya internet, Bapak Ibu bisa mencari beragam media ajar seperti ilustrasi, infografis, audiobook, dan video. Selain itu, Bapak Ibu dapat membuat sendiri media ajar dengan memanfaatkan aplikasi, grafis, dan lain-lainnya. Saat proses belajar, Bapak Ibu dapat melakukan pembelajaran kolaboratif tanpa terbatas ruang dan waktu, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi, platform LMS, sampai media sosial. Teknologi juga dapat membantu Bapak Ibu mengeksplorasi materi dengan pengalaman praktis melalui aplikasi simulasi dan game. Selain itu, gunakan aplikasi kuis atau survei untuk mendapatkan gambaran tingkat pemahaman siswa dan mengumpulkan umpan balik. Yang keempat, melaksanakan asesmen otentik dan holistik. Fokus asesmen bukan hanya pada hasil belajar, melainkan pada proses belajar siswa juga. Yang pertama, asesmen formatif, di mana Bapak Ibu guru bisa memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Asesmen dapat menjadi sarana refleksi bagi siswa maupun Bapak Ibu sebagai guru untuk mengembangkan pembelajaran. Terapkan asesmen dengan beragam teknik dan instrumen. Yang kelima, mendorong proses refleksi di kelas. Refleksi adalah proses saat siswa mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan yang telah mereka lakukan. Dalam refleksi, siswa menerima umpan balik yang spesifik dan relevan dari guru, dari teman atau pihak terkait. Yang keenam, membangun kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pihak. Bisa dengan guru mapel lain untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek atau dunia usaha dan dunia industri. Untuk menerapkan model pembelajaran Teacher Factory agar pembelajaran lebih relevan dengan dunia karir. Ketiga yaitu orang tua dan masyarakat, agar kompetensi dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah saling berhubungan dan mempengaruhi norma, budaya, dan kebiasaan di dalam keluarga dan masyarakat setempat. Lengkap sudah pembahasan kita tentang pembelajaran mendalam. Yuk Bapak Ibu, kita sama-sama mulai mengubah proses pembelajaran yang lebih menyenangkan, bermakna, dan berdampak jangka panjang bagi siswa. Jadi, strategi manakah yang ingin mulai Bapak Ibu lakukan? Coba share di kolom komentar ya. Like dan share video ini ke guru kece lainnya. Kejar cita-cita, kejar ilmu, raih cita-cita. Sekian video tentang deep learning dari saya.